Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan mengenai fungsi dari pemberian material, lampu, dan kamera. Yang pertama di sini adalah untuk pemberian material, yaitu fungsinya untuk pengaturan warna atau warna dan tekstur di sini. Sebagai contoh di sini untuk penambahan atau pengaturan warna dan tekstur di sini menggunakan objek cube di sini sebagai contohnya. Selanjutnya di sini berikan pengaturan warna ke si objeknya dengan cara create new material di sini. Lalu double klik kemudian di sini kita atur untuk pemberian warnanya atau pengaturan warnanya di sini. Di sini klik color, lalu atur untuk warnanya yang akan kita gunakan di sini. Nah, seperti ini. Coba kita klik di close saja, lalu kita drag ke area objeknya. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita tambahkan untuk tekstur ya. Kita tambahkan di objeknya untuk teksturnya dengan cara di sini klik diffusion di sini. Nah, kita tambahkan tekstur di sini dengan cara di sini ada untuk mengimpor si tekstur yang kita punya di sini. Sini saya sudah mempunyai misalnya dengan tekstur material kayu, boleh di open saja. Lalu yes di sini. Nah, tampilannya maka untuk teksturnya dia akan berubah ya, disesuaikan dengan yang kita impor tadi. Untuk teksturnya kita close saja di sini. Lalu di sini kalau misalnya kita boleh diatur-atur untuk di si objeknya di atribut di sini, klik saja teksnya. Nah, di sini boleh juga diatur-atur untuk misalnya offset view misalnya ya. Ini tinggal, nah ini si teksturnya dia akan berubah atau ke samping untuk pengaturannya ya, offsetnya. Nah, seperti ini. Ini tinggal diatur saja tampilannya mau seperti apa. Atau length juga di sini ya, misalnya kita kurangi. Nah, dia akan semakin hilang atau semakin lembut kalau untuk length di sini. Kalau misalnya kita tambah di sini si teksturnya seperti ini ya. Misalnya atau offset V di sini ya. Ini dia berada teksturnya itu posisinya dari atas ke bawah dia akan ya. Nah, seperti ini untuk teksturnya, atau boleh juga misalnya ambil ke atas ya. Ini boleh diatur-atur untuk tampilan si teksturnya ya. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan contoh lagi ya, contoh objek lagi yang akan kita gunakan untuk pemberian atau pengaturan warna di sini. Sini saya akan menggunakan objek silinder. Satu lagi misalnya objek sphere. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan untuk pengaturan warnanya ya, atau materialnya di sini. Kita klik sama seperti tadi tahapannya, create new material. Lalu kita atur untuk pengaturan warnanya di sini. Sini misalnya saya menggunakan yang transparency, di checklist saja. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk reflection visetnya kita ganti, misalnya di sini saya menggunakan yang glass ya. Yang glass di sini. Lalu untuk penambahan kita klik di sini reflectionnya di sini boleh diklik, lalu add di sini, lalu klik become misalnya ya. Nah, di sini boleh diatur-atur untuk pengaturan warnanya ya. Nah, di sini tipenya become misalnya. Ini boleh roughness-nya kita atur-atur ya, disesuaikan saja yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Misalnya strength-nya kita kurangi misalnya.
strength kita tambah misalnya tampilannya seperti ini ya, seperti ini tampilannya ya. Lalu kita close saja, lalu kita drag ke objeknya ya, kita drag di sini. Ini satu lagi juga sama ini ya, untuk tampilannya seperti ini. Lalu kita coba render view ya untuk melihat tampilannya. Nah, ketika di render view dia, maka objeknya dia akan lebih terlihat ya untuk si materialnya atau warnanya di sini. Nah, selanjutnya di sini kita coba tambahkan untuk link ya. Kita tambahkan link di sini, klik. Nah, ini kalau link ini untuk menyinari si objeknya ya. Lalu kita tambahkan di sini ya, tambahkan objek lagi, misalnya objek cube yang saya akan tambahkan. Lalu kita perbesar objek cube-nya, kita skalanya kita perbesar ya, sehingga menutupi 3 objek yang kita buat tadi ya, menutupi 3 objek yang kita buat ya. Oke, tampilannya kan seperti ini ya. Coba kita render view ya. Nah, ketika kita gunakan objek cube untuk menutupi 3 objek ini, maka terlihat akan seperti ini ya. Ini adalah di dalam cube yang kita gunakan tadi ya, yang diperbesar atau skalanya kita perbesar. Kalau kita misalnya sekarang tambahkan kamera ya, kita tambahkan kamera di sini. Coba aktifkan kameranya. Ini coba kita lihat ya dari sudut ini. Nah, ini adalah untuk kameranya ya, seperti ini tampilannya. Nah, misalnya kita tarik sini, maka dia akan hilang. Nah, semakin dekat, nah ini adalah pergerakan daripada kamera ya, pergerakan kamera. Coba kita render view di sini. Tampilannya akan seperti ini ya. Ini adalah untuk pemberian material link dan juga kamera ya, pengaturan dari material, link dan juga kamera. Selanjutnya di sini kita file new saja ya. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi daripada beberapa fungsi link di sini ya. Kita klik file saja, file new ya. Selanjutnya di sini sebagai contoh ya, sebagai contoh saya akan gunakan objek di sini, objek cube saja. Seperti ini. Lalu kita klik di sini ya, klik kamera, kita gunakan kamera ya. Kita gunakan kamera. Nah, seperti ini. Boleh misalnya dilebarkan untuk kameranya boleh ya. Nah, di sini boleh seperti ini. Selanjutnya di sini kita gunakan atau tambahkan di sini ya, tambahkan objek sphere di sini ya. Saya akan menambahkan satu objek lagi di sini. Skalanya kita perbesar sehingga menutupi si objek cube ya. Kita perbesar.
sehingga objek cube-nya dia berada di dalam objek sphere ya. Nah, seperti ini. Sehingga tertutup gitu si objek cube-nya ya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan ya, pencahayaan atau light di sini ya. Kita tambahkan light di sini. Di sini untuk lampu di sini banyak ya macamnya, ada light target, target light, spot light, area light dan lainnya di sini ya. Oke, kita gunakan satu persatu, contohkan ya. Sekarang misalnya kita gunakan yang light di sini. Kita tarik ke atas ini. Nah, kalau light ini yaitu fungsinya untuk menyinari hanya satu area yang kita gunakan ya, atau kita sinari di sini hanya satu area. Misalnya ini di atas bidang, maka yang tersinar hanya di atas bidangnya saja ya, untuk fungsi daripada light seperti itu. Nah, coba kita render view supaya lebih terlihat. Nah, seperti ini adalah untuk fungsi daripada light hanya satu area yang menyinari satu area ini. Selanjutnya kita contohkan lagi di sini misalnya penggunaan daripada spot light di sini. Nah, di sini ya. Kita atur-atur misalnya di sini untuk spot light-nya. Ini ditarik, misalnya kita tarik sini. Ini kita gunakan rotasi ya. Ini adalah spot light, ini boleh diperbesar ya. Nah, ini adalah untuk fungsi spot light ya. Jadi fungsinya untuk menyinari area yang dituju ya. Area yang ditujunya itu mau kemana tujuan daripada penyinaran tersebut ya. Hanya kita perbesar, maka areanya akan lebih besar yang ada cahayanya seperti itu ya. Ini fungsi daripada spotlight ya. Ini. Coba kita render view ya. Nah, ini akan terlihat ya untuk spot light. Nah, kalau ini yang tadi satu area yaitu light ya. Selanjutnya di sini kita tambahkan ya atau contohkan lagi misalnya penggunaan daripada target light di sini. Nah, seperti ini ya. Target light. Jadi untuk fungsi daripada target light ini sama seperti spot light yang tadi ya, yang ini. Jadi untuk lebih ke area target yang dituju di sini. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan warna di target ini ya. Kita tambahkan atau gunakan warna di sini atau color di sini ya untuk si linknya. Boleh di sini misalnya ini boleh kita atur di atribut di sini. Kita atur ya. Misalnya di sini ada namanya tipe ya. Nah, tipe di sini misalnya kita untuk tipe kita spot di sini banyak pilihannya ya. Ada area, ada omni dan lainnya di sini. Di sini saya akan menggunakan yang spot saja untuk tipenya. Nah, untuk shadow-nya kita gunakan yang area ya. Nah, ini untuk warnanya. Atau colornya kita boleh di atur-atur ya untuk colornya. Hanya di sini saya akan menggunakan warna ini saja. Coba kita pindahkan ya, pindahkan si objeknya atau
ini kita atur-atur untuk tampilannya mau seperti apa ya. Nah, ke objeknya dia akan ada perubahan warna ya. Kalau misalnya kita pemberian apa tadi tipenya spot, shadownya area ya. Jadi berdasarkan disesuaikan dengan area yang dituju untuk penambahan atau warnanya. Sini. Oke. Coba kita render view ya. Nah, dia akan terlihat lebih ada warnanya ya. Seperti ini. Ini untuk target kurang lebih seperti ini untuk penambahan. Nah, ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita tambahkan ya supaya terlihat bayangannya. Ini kan tidak terlihat ya untuk bayangan daripada objeknya di sini ya. Nah, seperti ini. Tidak terlihat bayangannya. Kita tambahkan di sini ya. Tambahkan untuk plan ya di sini. Kita tambahkan plan di sini. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah daripada objeknya, kita perbesar ya. Coba kita lihat untuk ini sudah pas ya. Nah, ketika kita render view di sini, coba kita render view. Nah, maka si bayangannya akan terlihat ya. Karena tadi yang shadownya kita gunakan yang area ya. Nah, coba kalau misalnya kita yang shadownya kita ganti non di sini ya. Kita ganti non, maka si bayangannya dia tidak akan terlihat. Coba kita render view. Nah, bayangannya tidak akan terlihat karena tadi shadownya kita ganti menjadi non. Kalau kita tambahkan atau ganti menjadi area, maka si bayangan dia akan terlihat ya bayangannya seperti ini. Ini ada penambahan warna tadi, sehingga sinarnya ada warnanya di sini ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan sekarang. Dicukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai ketemu ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.